Hubungan saya dengan istri dan keluarga saya itu harmonis, baik-baik saja sebelum menikah. Tapi setelah menikah, mulai muncul adanya gap, mulai dari perbedaan pendapat. Di satu sisi, saya ingin berbakti kepada orang tua. Kebetulan saya anak tunggal, dan di sisi lain, saya juga punya kewajiban untuk menunaikan hak istri dan anak saya. Nah, menurut Ustadz, bagaimana menurut Islam batasan antara birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan hak istri? Selanjutnya, apakah mungkin saya mengalami love bombing dari orang tua? Dalam konteks ini, love bombing bukan berarti manipulasi, tapi adanya ekspektasi bahwa sebagai anak akan tetap bergantung dan memberikan prioritas kepada orang tua bahkan setelah menikah. Karena saya cukup lumayan dimanja dan mempunyai ikatan emosional yang sangat kuat. Lalu yang terakhir, bagaimana cara agar saya tetap berbakti kepada orang tua tanpa mengabaikan hak istri? Terima kasih. Sesungguhnya kata Nabi, untuk Tuhanmu bagimu ada hak, untuk badanmu bagimu ada hak, untuk keluargamu bagimu ada hak. Maka berikanlah setiap yang berhak itu haknya. Kata kuncinya adalah a'ti kulladzi haqqin haqqah. A'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikan setiap hak kepada yang berhak. Di sini bukan tentang memilih, karena sering banget kita terjebak dalam pilihan. Padahal hidup bukan selalu tentang memilih. Kalau kita kan suka banget dibanding-bandingkan. Orang tua atau pasangan, anak atau ini, dan seterusnya. Jadi kayak disuruh pilih, padahal itu nggak harus selalu memilih. Lagi pula hidup bukan tentang pilihan aja. Hidup itu tentang bagaimana kita memahami hak dari setiap pilihan itu. Jadi pertama, pahami dulu hak orang tua itu apa aja bagi anak. Kemudian hak pasangan itu apa aja bagi pasangannya. Lalu hak anak itu apa aja bagi orang tua. Masing-masing kan ada haknya kan. Setelah kita memahami hak itu, maka kita bisa memanage hidup kita. Bagaimana cara saya menunaikan hak-hak mereka. Karena kalau kita nggak paham hak mereka, pasti kita akan bingung gitu. Aduh ini kayaknya zalim, padahal nggak zalim. Aduh ini kayaknya yang prioritas, padahal bukan itu prioritasnya. Karena kita nggak paham setiap hak. Nanti Kang Adi coba baca lebih detail lagi hak-hak orang tua, hak-hak pasangan, hak-hak anak. Minimal 3 itu. Sehingga Kang Adi bisa memberikan hak mereka secara utuh. Kalau kita sudah memberikan hak mereka dengan baik, tapi masih ada rasa tidak puas dari mereka, itu namanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi taklif itu sesuai dengan kemampuan kita. Taklif itu artinya beban. Taklif itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita memaksakan diri nggak sesuai dengan kemampuan kita, dalam bahasa Arab namanya takalluf. Beban itu taklif, tapi memaksakan diri berlebihan namanya takalluf. Dan takalluf itu dosa, nggak boleh takalluf. Misalnya takallufnya Kang Adi apa? Kang Adi itu udah ngasih hak istri, udah ngasih hak ibu misalnya. Tapi karena mereka sama-sama masih menuntut, masih berharap lah, bukan menuntut, masih berharap lebih misalnya. Terus Kang Adi jadi kayak overthinking, jadi feeling guilty, jadi segala macam. Berarti itu namanya takalluf. La tatakallaf. Jangan terlalu membebani diri, kata para ulama. Kenapa? Karena kita sudah memberikan hak. Dan kita nggak mungkin memuaskan semua orang. Itulah fakta hidup yang harus kita terima gitu. Dan itu fakta pahitnya kehidupan kita. Nggak semua orang bisa kita puaskan. Tapi bukan berarti kita mengabaikan sebagian orang. Intinya adalah berikan hak mereka sesuai dengan haknya. Sisanya adalah serahkan urusan mereka kepada Allah. Semoga mereka paham itu. Kemudian ada kondisi yang namanya darurah. Kalau ini kan kondisi normatif nih. Tapi nanti ada kondisi darurah. Dalam kondisi darurat, kadang-kadang bukan hak yang dibicarakan, tapi urgensi. Kan ini hak aku kalau malam kamu tidurnya sama aku di rumah, bukan tidur di rumah ibu misalnya ya. Tapi ada kondisi urgent, yaitu ibunya lagi
Sakit, ibunya lagi kondisinya mungkin lagi parah misalnya, sehingga kita tidur di rumah sakit, tidur di rumah ibu beberapa malam, karena emang lagi urgensinya tuh ada gitu. Bukan selalu kayak gitu, bukan dibagi waktunya kadang di rumah ibu, kadang di rumah istri, enggak. Tapi emang haknya hak istri. Jadi kita harus tahu bahwa secara waktu, sekarang hak istri lebih besar daripada hak ibu secara waktu. Terutama di malam hari. Karena itu adalah kebutuhan batinnya dia. Dan kasih sayang bersama dengan pasangan. Dan itu haknya dia. Sehingga ibu, gimana pun beliau mengeluh, kita harus belajar untuk berdamai, jangan takalluf. Dan kita nggak durhaka di situ. Gitu. Tapi dalam urgensi tertentu, misalnya ibu lagi nggak ada siapa-siapa di rumah, dan sekarang lagi musimnya kayak rampok atau apa gitu ya. Nah, biasanya ada saudara atau ada asisten rumah tangga. Sekarang nggak ada siapapun di rumah sendiri. Ibu udah tua, mungkin ibu lagi sakit juga. Ya udah ajak istri nginep di rumah ibu beberapa malam aja, nggak selalu kayak gitu. Maka itu namanya darurah namanya. Kondisi darurat biasanya nggak ideal. Jadi nggak bisa pakai hukum-hukum normatif. Kan ini begini, kan itu begitu. Darurat mah nggak kayak gitu. Tapi yang namanya darurat itu temporal. Kalau permanen bukan darurat namanya. Setahun di situ, nggak darurat itu. Kalau sesekali aja darurat. Jadi harus paham hak, lalu paham kondisi. Dengan itulah kita bersikap atau berakhlak kepada sesama manusia. Izin bertanya, tapi ini pertanyaannya dari teman saya. Oh, just tip ya, just tip. Oke. Just tip. Nggak apa-apa. Jadi teman saya mengalami KDRT di dalam rumah tangganya. Sudah hampir 1 bulan dan teman saya sudah berpisah rumah sekarang. Terus keluarganya, kerabatnya, teman-temannya semua menyarankan menyudahi saja hubungannya. Karena sudah terlalu fatal gitu. Tapi di dalam hati kecilnya masih ingin bertahan, masih ingin bersama-sama gitu. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana teman saya menyikapi hal ini? Apakah dia mengikuti kata hatinya atau mengikuti saran dari orang tua, keluarga dan kerabat-kerabat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma daraba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syai'an qad biyadihi walam ra'atin walam ra'atan wala khadiman wa illa ayyujahada fi sabilillah ayyujahida fi sabilillah. Nabi itu enggak pernah mukul apapun dengan tangannya. Tidak seorang perempuan, tidak seorang pembantu kecuali dalam peperangan. Itu cowok sejati itu kayak gitu. Kalau mau tarung ya di ring ya. Kalau tarungnya sama istri, sama perempuan, ya itu bukan cowok. Cowok sejati itu ya tarungnya ya di perang. Nabi cowok sejati. Dan ma daraba syai'an qat, bukan insan qat, bukan satu orang pun, tapi syai'an, bahkan makhluk apapun gak pernah dipukul sama Nabi. Terus gimana cara Nabi naik onta dengan naik kuda? Ternyata Nabi itu bonding sama hewannya, jadi gak perlu mukul. Gak perlu pakai pecut untuk mukul kuda supaya lari, gak perlu, karena saking bondingnya Nabi sama kuda. Jadi kuda itu udah tahu kapan Nabi pengen lari, kapan pengen berhenti. Apalagi makhluk yang bernama perempuan, atau anak, atau cucu, bahkan pembantu. Dalam bahasa dulu disebut budak. Bahkan budak pun gak pernah dipukul sama Nabi. Mukul yang gak menyakiti aja enggak, walaupun ayat mukul itu ada di Al-Quran. Nasihati istri kalian, pisah tempat tidur, pukullah dia dengan pukulan yang tidak melukai. Apa arti pukulan yang tidak melukai? Gini. Dalam Islam boleh gini doang, untuk menunjukkan kalau suaminya serius. Tapi di sini menunjukkan betapa Islam itu elegan banget ya. Kayak gini disebut mukul. Kebayang gak sih kasih sayang dalam Islam? Kalau kayak gini aja dibilang mukul, gimana sayangnya coba? Kalau mukul cuman jangan gitu dong, mukul. Di kita kan mukul gak gitu kan? Mukul ya mukul gitu kan? Kalau Islam mukul itu bagiannya ini lagi ditentukan, gak boleh bagian lain, hanya bagian lengan. Dan kebayang gak gimana lembutnya laki-laki dalam Islam dari ayat itu? Jangan lihat sisi, kok Islam boleh mukul? Coba bayangin dulu mukulnya gimana nih? Ternyata mukulnya di lengan terus gini. Kebayang gimana sayangnya? Kalau mukulnya aja kayak gitu, padahal menurut kita itu sayang itu. Kayak bercanda gitu ya. Jangan gitu dong. Kamu romantis banget. Ternyata dalam Islam itu mukul loh teman-teman. Kebayang gimana sayangnya.
Jadi coba lihat POV-nya yang berbeda. Jangan lihat POV yang emosional, subjektif. Wah ternyata Islam itu kasar, boleh pukul istri. Mukulnya yang tidak melukai, bagiannya juga bagian ini. Dan tidak melukai itu cuma kayak gini. Nabi Ayub pernah bernazar mau mukul istrinya karena istrinya mengeluh. Setelah beliau sembuh, beliau ambil sehelai rumput, beliau pukul istrinya pakai rumput. Itu mukul pakai rumput. Kurang romantis apa Nabi Ayub? Pernah dipukul pakai rumput? Seromantis itu Islam. Jadi Nabi tuh kayak gitu aja nggak pernah, bayangin. Kayak gitu aja Nabi nggak pernah walaupun ada ayatnya. Kenapa nggak pernah? Satu, karena Nabi orangnya luar biasa, cowok banget. Kedua, istrinya juga nggak ada yang perlu dipukul. Saking solehannya. Walaupun kalaupun dipukul cuman gini doang, itu aja nggak pernah. Saking terjaganya keluarga Nabi, saking menjaganya Nabi kepada orang lain. Pernah sih nggak sengaja. Kalau nggak salah namanya Ukasyah, pas Nabi lagi waktu itu kayak megang apa gitu, terus kayak megang cambuk walaupun nggak untuk memukul, kena Ukasyah atau gimana lah ceritanya, terus Ukasyah minta kisoskan, dibalaskan di akhir hayat Nabi buka bajunya, dipeluk sama Ukasyah. Itu doang adegan mukul yang nggak sengaja. Jadi teman-teman, memukul pasangan salah satu di antara kedurhakaan suami kepada istri atau istri kepada suami. Karena istri yang mukul suami juga ada. Yang digebukin suaminya diam aja karena nggak tega sama istrinya. Ada. Walaupun yang lebih banyak suami ke istri atau orang tua ke anak, itu juga banyak. Ibu, ayah sama, durhaka itu. Itu namanya durhaka. Terus bagaimana perempuan yang dipukul ini? Sikapnya gimana? Kalau di zaman Nabi ada hadis gini. Tidak ada kifarat bagi budak yang dipukul kecuali dimerdekakan. Hadisnya gitu. Tidak ada kifarat. Kifarat itu apa? Tebusan. Kan budak itu dibeli kan? Ada budak dibeli misalnya 1 miliar. Tiba-tiba dipukul budaknya. Dalam Islam, tuannya berdosa. Satu-satunya cara menebus dosa tuan ini, bebaskan budak itu. Kayak gitu perbudakan dalam Islam dijaga banget. Sampai kemudian pelan-pelan dihapuskan. Ketika masih ada pun, karena ini kan menghapus beberapa budaya itu nggak sekaligus dalam Islam, ada tahapannya sampai Nabi wafat baru selesai. Tapi ketika ada pun masih perbudakan, sekelas mukul budak aja, walaupun dibelinya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, nggak ada ampunan kecuali dengan cara dibebaskan. Jadi nggak ada tuan yang berani mukul budak karena rugi mereka. Sekali mukul, taubatnya cuma 1, bebaskan. Rugi 1 miliar, 2 miliar. Kalau budak saja kifaratnya adalah dibebaskan, apalagi istri. Maka istri berhak sekali untuk meminta kebebasan itu. Kalau dia mau bebas atau mau bertahan karena dia ingin memaafkan, itu ihsan yang luar biasa. Balik lagi ke perempuan tersebut. Silahkan dia pilih antara ihsan atau bebas, dua-duanya halal bagi dia.